Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Penderitaan untuk Keluarga Besan. Yuk, simak aja ceritanya sampai selesai. Ma, aku menyerah. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku mau pulang ke rumah ini, Ma. Aku begitu terkejut melihat putriku berlari menghampiriku. Kamu kenapa, Nak? Putriku terus saja menangis. Aku hanya bisa mengusap punggungnya agar ia bisa merasa tenang. Setelah tenang dari tangisnya, barulah ia mau bercerita padaku. Mas Romi, Ma. Dia sudah jahat sama aku. Dia sudah bikin aku sakit hati. Dia bikin aku menderita dengan ulahnya. Aku udah gak sanggup lagi, Ma. Aku mau pisah sama Mas Romi. Aku kembali memeluk putriku. Dari awal, putriku memang tidak ingin dijodohkan dengan Romi. Namun entah kenapa, suamiku begitu ngotot, ingin menjodohkan anak temannya itu kepada putriku. Memangnya apa yang Romi perbuat terhadapmu? Aku dituduh mandul sama Romi dan juga keluarganya, Mah. Terutama ibu mertuaku. Dia bukan hanya menuduhku mandul saja, Mah. Tapi dia memperlakukan aku juga seperti babu. Lagi-lagi putriku meraung keras. Ia begitu sakit dengan semua ini. Hatiku semakin meradang. Ini sudah kedua kalinya putriku mengalami hal ini. Dulu putriku dituduh selingkuh oleh suaminya. Karena tidak ada bukti, akhirnya putriku memaafkannya. Padahal keluarganya sudah berjanji akan memperlakukannya dengan baik, namun nyatanya semua itu hanya dusta belaka. Aku tidak akan tinggal diam. Tidak akan kubiarkan mereka melukai putriku satu-satunya. Bu, kok Belinda pulang ke sini? Kenapa tidak pulang ke rumah suaminya? Aku menatap tajam ke arah suamiku. Aku benar-benar marah dengannya, karena dia jugalah anakku menderita. Bu, kok diam saja? Suruh Belinda pulang ke rumah Romi. Tadi Romi menghubungi bapak, katanya Belinda pulang ke sini. Aku berdiri dengan tegak, berjalan mendekati suamiku dengan tatapan dingin. Untuk apa anakku pulang ke rumah Romi? Loh, kok kamu malah bilang begitu? Belinda kan istrinya. Wajar dong dia suruh pulang istrinya ke rumahnya. Kamu ini aneh deh. Kamu tahu kenapa dia pulang ke rumah kita? Kenapa lagi sih, Bu? Sama seperti dulu, tidak berubah. Bahkan polanya pun sama. Dan ini sudah ketiga kalinya anakmu pulang ke rumah ini dan mengadukan semuanya padaku. Atas perilaku mantumu yang brengsek itu. Aku berteriak saking marahnya terhadap suamiku. Karena dialah yang memaksa putriku menikah dengan anak temannya saat sekolah dulu. Apa? Kamu jangan bercanda. Mana mungkin keluarga Romi memperlakukan hal buruk terhadap Belinda. Faktanya memang seperti itu. Mau sampai kapan kamu tutup mata, Pak? Mau sampai kapan? Apakah anakmu harus mati dulu? Baru matamu terbuka terhadap para keluarga Romi yang bajingan itu. Bu, kamu jangan berlebihan. Percaya sama Bapak. Romi dan keluarganya sudah berjanji akan memperlakukan Belinda dengan baik. Mereka tidak mungkin melakukan hal seperti dulu lagi. Sudah cukup anakku menderita dengan Romi beserta antek-antek para setan jahanam itu. Kau yang sudah buat putriku hancur, sekarang giliranku yang akan menghancurkan para manusia biadab itu. Bu, tolong jangan berlebihan. Kamu harus percaya sama aku, Bu. Suamiku berjalan mengikutiku. Ia terus memanggil namaku, namun aku acuhkan. Aku terus saja berjalan ke arah kamar anakku untuk melihat keadaannya. Belinda, ujarku. Belinda langsung lari menghampiriku. Ia memeluk tubuhku dan badannya bergetar. Belinda, kamu kapan pulang ke rumah Romi? Suamimu di rumah menunggu kamu. Kamu harus pulang, Nak.
Suamiku menarik tangan Belinda dengan sigap. Aku menyingkirkan tangannya hingga ia terkejut. Bu, kenapa? Belinda harus pulang. Jangan paksa Belinda untuk pulang ke rumah yang penuh dengan api neraka itu. Akan kupastikan Belinda cerai dengan Romi. Bu, kamu jangan bicara ngawur. Haram hukumnya. Menceraikan anak tanpa hukum syar'i. Aku hanya tertawa kecil, mendengar penuturan kata yang keluar dari mulutnya. Membuatku muak dengan segala ocehan yang tidak ada artinya. Kamu berbicara tentang hukum syar'i denganku. Loh, memang benar kan? Kalau kita menyuruh anak untuk bercerai tanpa alasan yang jelas, tentu saja haram. Baiklah, akan kutunjukkan padamu. Bagaimana pendapatmu tentang hukum syar'i itu sendiri? Aku menatap Belinda. Perlahan membuka bajunya. Awalnya Belinda menolak, namun aku meyakinkan padanya agar ia percaya pada ibunya. Setelah baju anakku dibuka dan menyisakan tank topnya, mata suamiku terbelalak dengan keadaan tubuh anaknya yang penuh dengan lebam biru serta cakaran. Bahkan luka di punggungnya terlihat ada bekas cambukan yang sangat merah. Bagaimana, Pak? Apa kamu mau menyuruh anakmu pulang ke rumah suaminya? Atau kau ingin anakmu pulang ke sana dan menyisahkan namanya saja di batu nisan? Suamiku hanya diam terpaku. Ia masih menatap putriku. Entah apa yang dipikirkan, aku tidak tahu. Yang jelas, aku tidak akan membiarkan putriku menderita lagi seperti dulu. Ini salah. Tidak mungkin Romi melakukan hal ini sama kamu. Tolong jawab jujur sama Bapak, Nak. Siapa yang siksa kamu kayak gini? Bapak yakin pelakunya bukan Romi. Kamu pasti salah kan? Di mana otakmu, Pak? Lihat dengan jelas. Buka matamu dan pikiranmu lebar-lebar. Jelas-jelas Romi yang melakukan tindakan KDRT terhadap anakmu dan kamu masih tidak percaya juga. Bapak belum percaya kalau ini perbuatan Romi. Ayo jujur sama Bapak. Ini pelakunya bukan Romi kan? Anakku terus saja menangis. Ia semakin menjerit ketakutan. Ia seperti orang yang kerasukan. Aku gak mau mati, Mah. Tolong aku, Mah. Aku mau pisah sama Romi. Dia sudah bikin aku hancur, Mah. Bahkan dia berani mengancamku akan membunuhku kalau aku tidak pulang dan membereskan rumahnya. Belinda, aku terus memeluk anakku. Ia terus saja menjerit tanpa henti, sedangkan suamiku hanya diam tanpa ada tindakan sama sekali. Jika kamu tidak mau bertindak dengan apa yang dilakukan Romi dan keluarganya yang biadab, biar aku yang turun tangan. Sudah cukup aku mengalah dengan segala keegoisanmu. Mulai hari ini, akan aku hancurkan keluarga temanmu itu sampai mereka mati di tanganku. Bu, tolong jangan bicara sembarangan. Kenapa kamu malah memperkeruh keadaan? Seharusnya kamu bisa mencari solusi yang terbaik untuk Belinda dan juga Romi. Dengan kekuatan penuh, aku menghantam wajahnya dengan tanganku. Ia meringis kesakitan karena aku meninju bagian hidungnya. Bu, kenapa aku malah dipukul? Kenapa kamu jadi kurang ajar sama Bapak? Kenapa? Kamu memang pantas mendapatkan pukulan dariku, Pak. Jangankan pukulan, bahkan nyawamu pun bisa aku ambil kapan saja. Bu, kamu kenapa kejam sama suami sendiri? Ingat, Bu, kita sudah tua. Harusnya kita tidak ikut campur masalah rumah tangga anak kita. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Maksudmu melenyapkan nyawa anak kita di tangan Romi? Begitu maksud Bapak? Bukan begitu maksud aku, Bu. Sudah cukup. Kau buat anakku menderita dengan menjodohkan Romi dengan anakku. Apa kamu lupa bagaimana perlakuan mertua Belinda terhadapku? Aku dibilang mandul. Nyatanya apa? Saat aku mengandung Belinda dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, tiba-tiba dia datang tanpa rasa malu dan ingin melamar Belinda. Padahal dengan keras aku menolak lamaran anaknya. Sampai kapanpun aku tidak akan memaafkan perlakuan temanmu itu yang sekarang sudah menjadi besanku. Bu,
Ini kan masalah yang sudah lalu. Kenapa kamu malah bahas lagi? Lagi pula, temanku dan kamu adalah besan. Kita sudah menjadi besan. Persetan dengan besan. Aku tidak sudi punya besan seperti temanmu yang licik itu. Dari awal, aku sudah tidak sudi anakku dijodohkan dengan anaknya yang biadab itu. Padahal kamu tahu sendiri, bagaimana sifat Romi dan perilakunya yang buruk. Suka judi, mabuk, bahkan pernah masuk penjara karena kasus narkoba. Dengan entengnya kamu jodohkan Belinda dengan Romi. Mulai hari ini, akan kupisahkan anakku dengan Romi. Tapi Romi sudah berubah, Bu. Diam! Cukup! Jangan pernah sebut nama itu di depanku. Karena sebentar lagi, aku akan hancurkan Romi dan juga ibunya. Camkan itu. Bu, tolong jangan lakukan hal itu. Ia mencoba meraih tanganku. Dengan cepat aku menepisnya dan mendorong tubuhnya hingga keluar dari kamar anakku. Keluar kamu, dan jangan injakan kakimu di rumah ini. Kamu usir Bapak? Iya, mulai detik ini, kamu saya usir dari rumah ini. Aku yang sudah muak mendengar ocehan dari mulutnya, dengan cepat membanting pintu kamar anakku agar ia cepat pergi. Belinda sayang, kamu tenang ya. Mama akan melakukan yang terbaik agar kamu bisa lepas dari keluarga yang toksik. Belinda takut, Ma. Mas Romi terus mengancam kalau aku tidak pulang ke rumahnya. Dia bakal bikin kaki aku pincang. Dia mau pukul aku kalau aku nggak mau nurut sama perintahnya. Kapan dia bilang kayak gitu sama kamu, Nak? Ini, Ma. Belinda menyerahkan ponselnya padaku. Aku pun membaca pesan yang dikirim Romi. Saat membaca pesan itu, hatiku sungguh sakit, hancur, panas, marah menjadi satu. Semua isi pesan itu hanya cacian dan sumpah serapah terhadap anakku. Istri tidak berguna, di mana otak kamu? Kamu itu hanya wanita jalang. Kamu memang pantas dijadikan babu oleh ibuku. Harusnya kamu sadar diri. Kenapa kamu belum pulang? Kamu di mana? Kalau kamu tidak pulang, akan aku hancurkan kepala kamu. Pulang. Jika tidak pulang, aku akan cari kamu dan akan kubunuh kamu. Belinda, pulang. Jangan bikin kesabaran aku habis ya. Dasar wanita jalang, tidak tahu diri, mandul, nyesel aku menikah denganmu. Kalau kamu tidak pulang ke rumah ini, siapa yang harus cuci baju, piring, bereskan segala rumah ini? Baju adik dan kakak iparku belum kamu cuci. Ayo pulang sekarang. Air mataku turun begitu saja. Kenapa harus putriku yang mengalami penderitaan seperti ini? Apakah tidak cukup hanya dengan diriku? Yang dulu pernah diperlakukan seperti ini, bahkan suamiku saja tidak bisa membelaku saat keluarga besarnya benar-benar membuatku hancur. Ma, tolong aku. Jangan biarkan Mas Romi datang ke sini dan mengajak aku pulang, Ma. Aku gak mau. Aku mau pisah sama dia, Ma. Kamu tenang saja, Mama akan pastikan bahwa kamu tidak akan pernah kembali ke rumah itu. Dan Mama akan mengurus surat perceraian kamu dengan Romi dan tidak lupa sertakan semua bukti KDRT agar dia bisa merasakan dinginnya penjara. Mama nggak bohong kan? Nggak sayang, percayakan semuanya sama Mama ya. Kamu jangan takut. Kalau bapakmu suruh kamu kembali ke Romi, jangan pernah mau ya. Ia pun mengangguk pelan. Kupeluk anakku kembali agar ia bisa tenang. Ma, kenapa sayang? Mas Romi, dia telepon aku. Tapi aku takut untuk mengangkatnya. Gimana ini, Ma? Terlihat sekali bahwa putriku benar-benar sangat ketakutan sekali. Angkat saja. Tapi, Mah, aku... Ada Mama. Coba kamu dengarkan saja. Mama ingin tahu dia mau apa menghubungi kamu. Dengan ragu-ragu, putriku mau menjawab panggilan dari suaminya. Heh, wanita lacur. Kenapa lama sekali angkat telepon dariku? Kamu mau mati di tanganku? Jangan macam-macam kamu ya. Putriku melihat ke arahku. Ada raut wajah ketakutan yang amat luar biasa. Belinda, jawab.
Kenapa kamu hanya diam saja? Kamu bisu ya? Benar-benar cewek pembawa sial kamu. Pulang sekarang. Apa kamu buta? Lihat, rumah di sini berantakan. Aku memberi isyarat pada putriku untuk diam. Aku sengaja menyuruhnya diam karena aku sedang merekam ucapannya. Istri tidak berguna. Dari tadi aku bicara sama kamu. Kenapa kamu aja diam? Kamu mau bisu beneran ya? Pulang sekarang juga sebelum aku menghancurkan kamu dan juga ibu kamu yang tua itu. Oh, berani juga dia mengatai mertuanya sendiri wanita tua. Bahkan mengancam diriku. Mungkin dia berpikir aku tidak ada di samping Belinda. Wanita mandul, kamu masih saja diam. Kamu mau aku bunuh, Karena tidak tahan dengan umpatan Romi yang semakin kasar, aku langsung mengambil alih. Siapa yang mau kamu bunuh, Rom? Ujarku. Ini siapa yang mau kamu bunuh, Rom? Coba kasih tahu saya. Siapa tahu saya bisa bantu kamu untuk bunuh orang. Ini Mamah ya? Iya, ini saya Mamah Belinda sekaligus mertua kamu. Kenapa? Coba katakan sekali lagi, siapa yang mau kamu bunuh? Biar saya bantu kamu. Saya tadi apa? Coba kamu ngomong yang jelas sama wanita tua ini. Tadi Romi hanya bicara sembarangan kok, Mah. Sembarangan gimana? Mamah dengar dengan jelas kok. Kamu mau bunuh orang. Siapa yang mau kamu bunuh? Belinda. Bukan, Mah. Mana mungkin Romi bunuh istri sendiri. Lalu siapa yang mau kamu bunuh? Wanita tua ini atau ibu kamu yang mau kamu bunuh? Itu... Jangan kamu kira saya tidak tahu ya ucapan kamu barusan. Kamu pikir saya ini wanita bodoh. Kamu berani ya mengancam anak saya dengan kata-kata kamu? Berani kamu sama saya? Iya. Maaf, ini cuma salah paham aja kok. Romi tidak ada maksud untuk berkata seperti itu sama Belinda. Lalu apa? Tiba-tiba saja panggilan telepon langsung dimatikan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu dengan cepat. Sayang, kamu tidak perlu takut lagi ya. Mama akan selalu ada di samping kamu. Yang kamu harus lakukan untuk membalas perbuatan keluarga mertua kamu adalah kumpulkan semua bukti dan para saksi, dan untuk luka-luka di tubuh, segera lakukan visum agar mudah memproses kejadian ini ke polsek. Kamu tenang aja, Mama punya rencana untuk menghancurkan keluarga iblis itu. Mama punya kartu as yang mereka semua tidak tahu. Mama akan menggunakan kartu as ini untuk menghukum mereka. Kartu as apa, Mah? Kamu dibilang mandul kan sama mertua kamu sendiri? Iya, Mah. Sebentar lagi mertuamu akan punya cucu. Maksud Mama, nanti juga kamu akan tahu sendiri. Kamu jangan takut ya. Bila perlu, lawan mereka. Dan hancurkan mereka semua agar mereka semua menyesal seumur hidup. Bu, pagi-pagi mau kemana? Kenapa kamu rapi sekali? Ujar suamiku yang datang entah dari mana. Padahal sudah 1 minggu ia tidak pulang ke rumah ini semenjak aku usir dari rumah ini. Kenapa kamu bisa datang ke rumahku? Mau apa kamu kemari? Ya, aku mau pulang lah. Masa pulang ke rumah sendiri gak boleh sih? Bukankah kamu sudah saya usir dari rumah ini? Kenapa kamu harus kembali ke sini? Sana pergi yang jauh. Karena sebentar lagi kita akan berpisah. Bu, kenapa bilang kayak gitu? Salah aku apa sama kamu? Kenapa kamu malah minta pisah dari aku, Bu? Salahmu karena kamu anakku satu-satunya menderita. Dan karena kamu juga anakku mendapatkan KDRT dari si Romi. Dan dia juga mengancam akan membunuhnya. Sebelum ia membunuh anakku, aku yang lebih dulu akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Bu, jangan bicara sembarangan.
Bapak yakin Romi tidak bermaksud mengancam Belinda. Ia hanya ingin Belinda pulang ke rumah. Hanya itu saja. Dan kamu masih mau membiarkan anakmu mati berdiri jika pulang ke rumah Romi? Iya. Bu, kenapa sih kamu salah paham terus sama keluarganya Romi? Apa kamu masih dendam dengan mereka semua atas perilakunya terhadapmu? Iya, sampai kapanpun aku tidak akan pernah memaafkan mereka semua. Terutama mertuanya Belinda. Ia akan aku hancurkan dan dendamku akan terbalas. Bu, coba sabarlah. Itu kan masa lalu. Kenapa harus kamu ungkit lagi? Tentu saja, aku ungkit terus sampai akhir hayatku. Dan kamu, jangan coba-coba menghalangi langkahku. Pada akhirnya, aku pergi meninggalkan suamiku. Aku harus pergi ke rumah Romi untuk membalas semua perbuatannya. Tak akan kubiarkan hidup dia tenang. Sayangnya saat aku sampai di rumah Romi, mereka semua sedang tidak ada di rumah. Dan aku gagal untuk bertemu Romi dan juga keluarga besarnya. Karena waktu masih banyak, aku sengaja mampir ke rumah temanku. Yang kebetulan seorang pengacara, dengan ini semua akan lebih mudah. Setelah bertemu temanku, aku pun menceritakan kejadian tentang anakku yang mengalami KDRT di rumah mertuanya. Kamu tenang aja, aku akan bantu kamu, agar anak kamu bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih atas bantuan kamu. Jujur saja, aku pun bingung harus mulai dari mana. Selesai bertemu dengan temanku, aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Sebelum membersihkan badan, aku memutuskan untuk menengok ke kamar anakku. Ternyata dia sudah tidur. Belinda? Belinda? Kamu di mana? Aneh sekali. Kenapa Belinda tidak ada di kamarnya? Dia kemana ya? Aku mencari di sudut rumah. Sayangnya aku tidak menemukannya dimanapun. Aku mencoba mencari keluar rumah. Siapa tahu dia sedang jalan-jalan pagi di depan kompleks. Loh, Bu Rahma? Lagi cari siapa? Tanya tetanggaku. Itu Bu, saya mau cari Belinda. Siapa tahu dia lagi jalan-jalan keluar pagi ini. Loh, bukannya Belinda pergi sama bapaknya? Barusan saya lihat dia naik motor berdua sama bapaknya. Serius Bu? Kapan? Tadi pagi, mungkin setengah jam yang lalu. Tapi saya lihat kayaknya anak ibu nggak mau ikut bapaknya deh. Saya lihat Belinda terus menangis, kayak dipaksa gitu naik motornya. Jantungku langsung berpacu dengan cepat. Ini tidak bisa dibiarkan. Bisa-bisanya suamiku melakukan hal itu terhadap Belinda. Aku harus ke rumah Romi sebelum anakku mati di rumah itu. Dengan kecepatan tinggi, aku menyusuri jalanan. Aku begitu takut dengan keadaan Belinda di rumah Romi. Suamiku benar-benar keterlaluan. Awas aja, jika anakku sampai terluka karena ulah keluarganya, aku tidak akan segan-segan menghancurkan kamu. Mas, ampun, jangan sakiti aku, Mas. Kamu sudah berani melawan aku ya? Sudah berani pergi dari rumah ini tanpa seizinku. Kurang ajar kamu ya. Karena kamu sudah bikin gaduh, aku akan hukum kamu. Romi terus saja menyeret istrinya ke dalam gudang dan menyiksanya dengan brutal. Sedangkan bapaknya, hanya dia melihat anak kandungnya disiksa oleh suaminya sendiri. Rianti, tolong bilang sama Romi, jangan terlalu kasar sama istrinya. Biar bagaimanapun, Belinda itu anakku. Kamu tenang saja, anakku tidak akan membuat Belinda mati di tangannya. Dia hanya mendidik istrinya agar tidak jadi durhaka. Siapa suruh dia pergi dari rumah tanpa seizin suaminya? Padahal di rumah ini pekerjaan masih banyak. Seenaknya saja dia malah kabur ke rumah ibunya. Ada rasa gusar di hati Baskoro. Ia sebenarnya sangat kasihan melihat anak perempuannya diperlakukan buruk oleh anak besannya itu. Namun ia tidak bisa berbuat banyak karena ada sebuah rahasia dipegang oleh besannya. Maka dari itu ia tidak bisa berkutik. Ri, bagaimana kalau istriku marah karena anakku diperlakukan seperti ini oleh anak kamu? Loh, kenapa? Memang ada masalah kalau istri kamu tahu? Bukankah kamu dan Romi pernah berjanji
akan berbuat baik terhadap anakku saat ia meminta cerai 3 bulan lalu. Kamu sudah janji akan membuat Belinda bahagia di sini. Tapi nyatanya apa? Dia malah makin tersiksa. Tahu apa kamu? Kamu sudah mulai berani denganku ya? Mau saya bongkar kebusukan kamu di depan istri kamu jika ia tahu yang sebenarnya. Ri, tolong jangan ancam aku seperti itu. Aku tidak mau istriku sampai tahu. Bisa gawat kalau sampai ia tahu dan aku akan hancur berkeping-keping. Maka dari itu, kamu diamlah. Lagi pula, istrimu itu tidak tahu ini kan? Bagaimana aku memperlakukan Belinda seperti apa di rumah ini. Aku takut istriku akan datang ke sini. Kalau dia mau datang, memang mau apa? Bisa dia melawan aku, hah? Ayolah, kita ini sudah berteman lama. Mana mungkin aku tega membiarkan Belinda mati di tangan anakku. Kita ini sudah berteman lama. Kamu masih ajak aku sama teman sendiri. Walaupun kita sudah menjadi besan. Baskoro lagi-lagi hanya diam. Ia tidak bisa berbuat banyak. Sejujurnya hatinya merasa sakit melihat anaknya disiksa oleh Romi. Dan lagi yang membuat ia takut saat ini adalah istrinya yang akan datang kemari. Semoga saja istriku tidak datang ke sini, batinnya. Cuci baju adikku dan juga kakak iparku. Sudah 2 minggu kamu tidak pulang ke rumah ini. Gara-gara kamu, aku harus sewa ART dan menghabiskan uangku. Aku mau pulang, aku tidak mau di sini. Kamu sudah berani ya sama suami? Mau jadi istri durhaka kamu? Bukan aku yang durhaka, tapi kamu yang zolim sama aku. Aku mau cerai. Aku mau pisah sama kamu. Aku sudah tidak mau lagi punya suami pecundang kayak kamu. Lagi-lagi Romi menampar wajah Belinda. Bukan hanya menampar, ia juga mendorong tubuhnya hingga ia terjatuh dan menghantam ujung meja, membuat keningnya mengeluarkan darah segar. Tidak puas sampai di situ, Romi menendang perut Belinda dengan kakinya, membuat Belinda susah untuk bernafas. Saat Romi ingin menendang kembali, dari arah belakang sebuah gelas kaca menghantam kepalanya, membuat kepalanya bocor mengeluarkan darah yang banyak. Laki-laki biadab, kurang ajar, berani sekali kamu menyiksa anakku. Romi berteriak kesakitan sambil memegang kepalanya yang sudah mengeluarkan darah. Aku begitu puas melihat Romi kesakitan karena kepalanya aku lempar dengan gelas kaca dengan sangat keras. Untung aku datang tepat waktu. Laki-laki sialan, berani-beraninya kamu menyiksa anakku. Begitu juga dengan keluarga besarmu yang kotor itu, terutama ibumu. Aku membantu anakku berdiri untuk keluar dari ruangan itu. Cak, tolong bantu Belinda, bawa dia keluar. Aku masih ada urusan sama si Romi ini. Oke, ayo Bel, kita keluar dari rumah ini. Setelah anakku keluar dari ruangan ini bersama dengan temanku, kini giliran aku yang menyiksa Romi si anak kurang ajar itu. Bangun kamu! Aku menjambak rambutnya dengan kuat hingga ia berteriak kesakitan karena kepalanya bocor akibat hantaman dari gelas kaca. Tanganku penuh dengan darah saat menjambak rambutnya. Sakit! Tolong jangan jambak rambutku, Mah. Aku mohon ampun, Mah. Dasar bocah tengil, bocah ingusan. Bisa-bisanya kamu siksa anakku dengan tangan kotormu itu. Dari awal aku sudah tidak sudi punya mantu bajingan seperti kamu. Bisa-bisanya kamu mau menikah dengan anak gadisku yang cantik itu. Sekarang rasakan sakit ini. Ini adalah balasan dariku. Ampun Mah, ampun. Aku tidak peduli dengan raungannya. Justru suara itulah yang aku inginkan. Suara yang penuh dengan rasa sakit. Ditambah kepalanya yang bocor dan kujambak rambut bocah tengil ini. Aku terus saja menjambak tanpa melepas tanganku dari kepalanya. Dia aku seret ke ruang tamu. Pada saat di ruang tamu aku melihat ibunya datang dengan mata terbelalak, bahkan di sampingnya ada suamiku. Romi! Ibunya menjerit dengan kuat saat anak kesayangannya aku siksa. Apa yang kamu lakukan terhadap anakku Romi? Kenapa kepala anakku berdarah? Kamu mau tahu kenapa kepala anakmu sampai berdarah? Kepala anakmu aku hantam dengan gelas kaca hingga bocor.
perempuan sundal, biadab kamu. Berani sekali kamu siksa anakku. Akan aku laporkan perbuatan kamu ke polisi. Biar kamu mati di penjara. Sebelum kamu lapor ke polisi, aku dulu yang harus menghancurkan kamu. Kulepaskan tanganku dari rambut Romi. Darah segar terus saja menetes ke lantai. Kudorong tubuhnya hingga ia tersungkur dengan darah berceceran. Wanita gila! Teriaknya lagi. Aku maju ke depan dan ia menjerit kesakitan saat rambut panjangnya kujambak dengan keras. Kutampar wajahnya berkali-kali hingga ia limbung. Lalu kudorong tubuhnya hingga tersungkur. Bu, tolong berhenti. Kenapa kamu jadi bersikap kasar seperti ini? Apa kamu tidak takut? Apa kamu tidak takut kamu masuk penjara saat melakukan penganiayaan terhadap besan kamu sendiri? Biar bagaimanapun Romi itu menantu kita, Bu. Aku tidak takut. Lebih baik aku masuk penjara daripada harus melihat anakku mati di tangan Romi. Aku yakin sekali kau pasti tahu saat Romi menyiksa putri kita. Tapi kenapa kamu hanya diam saja? Apa mata kamu buta? Dari awal aku tidak setuju anakku dinikahkan oleh anak bajingan seperti Romi. Jangan jelekan anakku, teriaknya. Aku menoleh ke arahnya dengan tajam. Aku tidak rela jika kamu menjelekan anakku dengan mulut kotormu. Di mataku dia anak yang baik dan penurut. Hoh, begitukah? Apa anak baik yang kamu maksud? Pemakai narkoba? Pemain judi? Atau... Bu, hentikan perbuatanmu. Kamu sudah kelewatan dan sudah diambang batas. Lalu kamu mau apa, ha? Mau apa? Mau bikin aku tersiksa seperti dulu lagi? Mau aku dicaci maki lagi seperti dulu lagi? Iya, jawab, teriakku. Bu, tolong hentikan. Jangan bikin aku marah. Silakan marah. Aku tidak takut denganmu. Dari dulu memang aku tidak suka kau menikah dengan wanita jelek ini. Bila perlu kau ceraikan dia. Aku tidak sudi. Anak laki-lakiku punya mertua seperti istri gilamu itu. Gara-gara dia, kepala Romi berdarah. Suruh dia bertanggung jawab. Kalau tidak, aku akan memasukkan dia ke dalam sel penjara. Heh, nenek lampir. Kau kira aku sudi menikahkan anakku dengan putramu? Dari awal aku menentang pernikahan anakku dengan si anak sialan itu. Gara-gara suamiku yang brengsek ini, anakku hampir mati di tangan dia. Aku menunjuk ke arah putranya yang kini tengah menahan sakit. Kurang ajar kamu. Mama, Kak Romi. Aku menoleh ke arah sumber suara. Ternyata anak paling bontot muncul. Ia begitu kaget saat melihat mamahnya dan kakaknya tidak karuan. Cika, tolong mamah nak, bawa kakakmu ke rumah sakit. Kakak kenapa mah? Kenapa kepalanya berdarah? Kepala kakakmu dihantam pakai gelas sama mertuanya. Gara-gara dia, kepala kakakmu berdarah. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Mah, kepalaku sakit, teriak Romi. Baskoro, bawa anakku ke rumah sakit cepat. Dengan cekatan, suamiku dan juga Cika langsung membawa Romi ke rumah sakit. Aku begitu senang melihat mereka menderita. Ini baru saja awal kehancuran mereka. Ingat, akan aku balas perbuatan kamu wanita sundal. Aku tunggu balasanmu nenek lampir. Pada akhirnya mereka pergi menuju rumah sakit. Aku begitu puas dengan perbuatanku hari ini. Demi anak, aku akan melakukan apapun. Istrimu benar-benar kurang ajar. Dia sudah kelewatan. Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu harus hukum dia. Buat dia sakit seperti yang dialami Romi. Bila perlu, patahkan kakinya agar dia tidak bisa jalan lagi. Ujar Rianti. Ia begitu marah dengan sikap istrinya Baskoro itu. Ri, seharusnya dari awal Romi tidak melakukan KDRT terhadap Belinda. Kalau saja Romi bersikap baik terhadap Belinda, mungkin istriku tidak akan melakukan hal ini pada Romi.
Kamu sudah berani bela istri sialan kamu itu. Lihat Romi, gara-gara dia kepala anakku luka. Lihat. Mah, aku gak terima diperlakukan seperti ini. Aku akan balas perbuatan istrimu, Pak. Gara-gara dia, kepalaku bocor. Kalau saja kamu tidak melukai anakku, mungkin kepalamu masih sehat, ujar Baskoro geram. Baskoro, berani ya kamu bilang seperti itu sama anakku? Biar dia begini, dia itu adalah mantu kamu. Jangan coba-coba macam-macam denganku, Baskoro. Kalau tidak, rahasia busukmu akan terbongkar. Kamu tidak ingin kan melihat istri tuamu itu kesetanan kalau tahu di balik layar ini? Rahasia apa, Mah? Kalian berdua punya rahasia? Tanya Romi penasaran. Begitu juga dengan Cika si bungsu. Rahasia apa, Mah? Rahasia besar yang disembunyikan oleh mertuamu ini. Kalau dia macam-macam, maka habislah dia. Baskoro, ingat pesanku. Beri istrimu hukuman, buat dia minta maaf ke aku dan juga Romi. Bila perlu, dia harus bersujud di kakiku agar aku tidak menjebloskannya ke dalam penjara. Iya, Ri. Baskoro hanya bisa tertunduk lesu dengan ancaman temannya. Andai saja ia tidak ceroboh, pasti ia tidak akan mendapatkan ancaman dari temannya. Baskoro sangat takut jika rahasia besarnya terbongkar ke telinga istrinya. Baskoro takut istrinya akan bersikap brutal lebih dari yang Romi rasakan. Aku heran, sejak kapan istri kampung itu kurang ajar? Sudah berani menganiaya mantunya sendiri. Sejak Belinda menikah, istriku berubah sangat drastis, Ri, karena dia sangat menentang anaknya dinikahkan oleh Romi. Sombong sekali dia. Sejujurnya, aku juga tidak sudi Romi menikah dengan anak kamu. Hanya saja Romi terus memaksaku untuk menikahi anak kamu itu. Padahal aku akan menjodohkan Romi dengan wanita pilihanku. Tapi kalau aku pikir ada untungnya juga Romi menikah dengan anak kamu. Kalau tidak, usaha kueku tidak akan maju dan malah bangkrut karena kehabisan modal. Lagi-lagi Baskoro hanya diam membisu. Ia tidak bisa berbuat banyak. Ia menyesal telah memaksa anaknya untuk menikahi anak temannya demi menyelamatkan dirinya. Di dalam hati yang dalam, hati Baskoro begitu sakit melihat putrinya diperlakukan buruk oleh Romi dan juga mertuanya. Namun dalam hatinya, Baskoro cukup puas melihat keadaan Romi yang begitu memprihatinkan. Jika tangannya tidak bisa melukai Romi, maka tangan istrinya lah yang turun tangan untuk memberikan hukuman terhadap Romi. Baskoro, ingat pesanku, bawa anakmu dan juga istrimu yang kurang ajar itu. Dia harus meminta maaf atas perbuatannya dan sujud di kakiku dan juga Romi. Dia harus diberi pelajaran. Jika tidak mau, aku akan menjebloskan mereka berdua agar membusuk di penjara. Paham kamu? Ri, apa tidak bisa dibicarakan baik-baik? Aku bisa membawa istri dan anakku ke rumah ini. Tapi jika disuruh bersujud, apa itu tidak berlebihan? Tidak. Justru hal itu aku bisa memaafkan anak dan istrimu. Jika tidak, aku akan melaporkan mereka ke penjara atas kasus penganiayaan terhadapku dan juga Romi. Lihatlah, kepala Romi sampai bocor. Kepalaku juga sakit dijambak oleh istrimu itu. Baskoro hanya bisa menghela nafas. Ia menjadi pusing dengan masalah seperti ini. Andai saja ia tidak membawa putrinya kembali ke rumah ini, pasti hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Nak, kumpulkan semua bukti dan jangan lupa kamu harus visum untuk memberi efek jera terhadap Romi dan juga keluarganya. Apa bisa, Mah? Mereka semua dijebloskan ke dalam penjara. Mama tahu sendiri kan bagaimana keluarga besar Romi. Mereka semua orang berduit, Mah. Aku takut hal ini akan sia-sia. Kamu tenang saja, Nak. Mama yakin mereka semua akan menerima balasan dari Mama. Yang punya bukti bukan hanya kamu saja. Mama juga punya beberapa bukti untuk menghancurkan keluarga Romi dan juga antek-anteknya.
Semoga rencana kita berhasil ya, Mah. Aku sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Mas Romi. Dia jahat, Mah. Dia sudah bikin mental aku hancur. Dia tuduh aku mandul. Padahal yang sebenarnya mandul adalah Mas Romi sendiri. Mataku terbelalak saat mendengar tuturan putriku itu. Kamu serius? Tahu dari mana kalau Romi mandul? Apa kalian berdua sudah periksa ke dokter? Sudah, Mah. Aku menyuruh Mas Romi untuk periksa kesuburan di rumah sakit. Awalnya Mas Romi menolak karena dia yakin dia sehat. Untung setelah aku paksa dan ancam ingin cerai dengannya, akhirnya dia mau periksa kesuburan. Lalu kenapa Romi terus menyebutmu mandul? Memangnya dia tidak tahu hasil dari kesuburan kalian berdua? Aku memang sengaja tidak memberitahukan hasilnya ke Mas Romi, karena suatu saat ini bisa menjadi senjataku di masa depan, Mah. Anak pintar, walaupun kamu sering dituduh mandul oleh keluarga Romi, kamu tetap kuat. Kamu memang benar, Nak. Bukti ini bisa kita jadikan senjata. Aku juga punya senjata lain, Mah. Tapi tidak untuk sekarang aku perlihatkan. Sudah 1 bulan anakku menetap di rumahku. Selama di rumah ini, anakku sering mendapatkan ancaman dari Romi dan juga mertuanya. Bahkan kakak iparnya beserta adiknya juga ikut menghina anakku. Wanita tidak tahu diri, durhaka kamu sudah bikin Kak Romi bocor. Gara-gara kamu, dia jadi sering sakit kepalanya. Sudah mandul, tidak tahu terima kasih. Sudah diterima di keluarga ini, malah ngelunjak. Awas saja kamu, Kak, akan aku balas perbuatan kamu. Makanya, jadi mantu jangan suka ngelawan suami. Contoh kayak mbakmu ini, selalu nurut sama suami. Harusnya kamu bersyukur jadi mantu di rumah ini. Kamu juga harusnya bisa mencontoh saya. Jadilah menantu yang baik. Kalau kamu tidak bisa memberikan keturunan buat Romi, minimal jadi mantu tahu diri. Jangan cuma bisanya jadi beban dan benalu. Membaca pesan dari mereka berdua membuatku meradang. Aku harus bertindak cepat untuk menghancurkan mereka. Aku jadi tidak sabar, ingin membongkar kebusukan mereka berdua di depan keluarga besarnya. Gimana, Bu? Apa kamu mau datang ke rumah Romi dan meminta maaf terhadap mereka semua? Kenapa harus aku yang minta maaf kepada mereka? Mereka semua jahat, Pak. Apa matamu masih buta? Kamu sendiri lihat bagaimana keadaan putri kita. Lihat. Bu, kalau kamu tidak datang ke sana dan meminta maaf, mereka semua akan apa? Akan menjebloskanku ke dalam penjara. Begitu. Iya, Bu. Jadi aku mohon sama kamu untuk dengar, Baskoro yang terhormat. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah meminta maaf pada mereka semua. Justru merekalah yang harus meminta maaf dan bersujud di kakiku sekarang juga. Kalau tidak, siap-siap saja. Mereka semua akan aku hancurkan. Terserah apa katamu. Yang jelas, aku sudah berusaha untuk membantumu. Kalau terjadi sesuatu sama kamu dan juga Belinda, aku sudah angkat tangan. Loh, sejak kapan kamu bisa membantu aku dan Belinda dari jeratan keluarga temanmu itu? Bukankah kamu selalu membuat Belinda menderita dengan cara menikahkan Romi dan anakku? Kamu jangan merasa menjadi pahlawan untukku dan Belinda. Kamu saja sengaja membuat aku dan juga Belinda jatuh ke lembah neraka. Paham, Baskoro? Bu, kenapa kamu sebut aku dengan nama? Aku ini kan masih suami ibu. Bukankah sebentar lagi kita akan menjadi mantan? Setelah masalah ini selesai, aku akan gugat kamu ke pengadilan. Aku sudah muak hidup sama kamu selama bertahun-tahun. Bu, kenapa sih masih ngotot ingin minta pisah? Kita ini sudah tua, Bu. Harusnya kita bisa hidup bersama sampai maut memisahkan kita. Halah, omong kosong apa itu? Aku tidak mau lagi hidup denganmu, Baskoro. Jika tidak ada yang mau kau bicarakan denganku,
silakan pergi dari rumah ini. Aku sudah tidak mau melihat wajahmu di rumah ini. Sampai kapanpun Bapak tidak akan pernah bercerai denganmu, Bu. Bapak akan tetap mempertahankan pernikahan ini. Terserah. Yang jelas, aku tidak akan tinggal diam jika Bapak mempersulit proses perceraian kita. Setelah perdebatan panjang, ia pun pergi dari rumah ini. Aku tidak peduli ia akan tidur di mana dan tinggal di mana. Karena aku yakin ia akan pulang ke rumah si nenek lampir. Aku bukannya tidak mau datang ke rumah Romi. Aku memang sengaja mengulur waktu untuk mengumpulkan semua bukti dan juga tenaga. Aku akan menghancurkan mereka sekaligus. Karena suamiku terus saja membujukku untuk datang ke rumah Romi, aku pun mau mengikuti perkataannya. Kenapa aku mau menuruti permintaannya? Karena semua rencana sudah aku susun dengan rapi. Dengan ini, semua akan hancur dalam waktu sekejap. Nak, ayo kita masuk. Aku takut, Mah. Aku takut dengan keluarga Mas Romi. Mereka semua jahat, Mah. Ada Mama, kamu tenang saja. Mama sudah menyiapkan semuanya demi kamu. Setelah semuanya selesai, maka kamu bisa lepas dari Romi, Nak. Dengan perasaan pasrah, akhirnya anakku mau ikut denganku. Begitu juga dengan suamiku. Akhirnya kamu datang juga ke rumah ini. Kenapa kalian lama sekali datang ke rumah ini? Apa kalian takut dengan ancamanku? Ujar mertua Belinda dengan pedenya. Takut? Untuk apa aku harus takut? Masih punya nyali juga kamu. Dasar istri durhaka. Nyesel saya menikahkan Baskoro dengan wanita sepertimu. Kalau nyesel, kenapa tidak suruh Baskoro saja ceraikan saya? Saya juga menyesal punya besan seperti kamu. Walaupun kamu teman dari Baskoro, saya juga tidak sudi. Mulutmu memang kurang ajar. Mimpi apa saya bisa punya besan kayak kamu? Justru saya yang harus bicara seperti itu. Gara-gara anak saya menikah dengan anak kamu, kehidupan dia jadi sial. Apa kamu bilang? Jadi maksud kamu anak saya pembawa sial? Begitu maksud kamu? Iya. Awas kamu ya, untuk sekarang kamu masih aman dan santai-santai. Kita lihat saja siapa yang akan tunduk kali ini. Saya terima tantangan Anda, wahai besan keturunan Dakjal. Tak perlu lama menunggu lagi, akhirnya seluruh keluarga besar dari pihak Romi berkumpul. Bahkan neneknya pun ikut berkumpul. Akhirnya datang juga si Biang Kerok. Gara-gara kamu, cucu kepala saya jadi bocor. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Iya, Nek. Gara-gara dia, Kak Romi jadi masuk rumah sakit. Pokoknya aku gak terima kakak aku dizolimi. Ujar Cika si adik Romi. Makanya Bu, punya anak itu dididik jadi mantu yang baik. Jangan suka bangkang. Akibatnya seperti ini kan, masalahnya jadi besar. Ujar kakak ipar Belinda bernama Denada. Aku hanya menatapnya dengan santai. Apakah dia tidak tahu bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan masalah besar? Sudah selesai bicaranya. Kalau masih ada yang mau kalian bicarakan, silakan. Saya akan menunggunya dengan santai. Cih, sombong sekali kamu. Apa kamu tidak takut sebentar lagi kamu dan juga anakmu akan mendekam di penjara? Untuk apa saya takut? Saya tidak salah kok. Dan untuk kamu Romi, saya melakukan hal itu sama kamu karena kamu sudah KDRT terhadap anak saya Belinda. Seharusnya kamu sebagai suami bisa menjadi pemimpin yang baik, bukannya malah menjadi pecundang. Beraninya kok lawan perempuan. Terlihat wajah Romi menegang. Terlihat kedua tangannya terkepal dengan kuat. Dengar Mah, saya tidak akan melakukan hal itu jika anak Mama tidak melakukan kesalahan di rumah ini. Selama ini anak Mama tidak becus mengurus rumah.
Dia selalu melakukan kesalahan di rumah ini dan membuat mama saya marah. Kesalahan apa yang anak saya buat hingga kamu berani KDRT? Banyak kesalahan dia. Masa mengerjakan pekerjaan rumah saja tidak beres? Itu kan tugas dia di rumah ini. Oh, begitu. Jadi, yang mengerjakan pekerjaan rumah dan seisinya ini adalah Belinda. Iya. Lalu, tugas kamu sebagai suami apa? Tentu saja mencari nafkah. Nafkah mana yang kamu maksud, Mas? Aku menoleh ke arah putriku. Begitu juga dengan semuanya. Nafkah apa yang kamu berikan ke aku, Mas? Selama aku menikah dengan kamu, tidak ada nafkah yang diberikan kepadaku. Justru uang yang kamu hasilkan malah kamu berikan semua ke orang tuamu, adikmu, bahkan kakak iparmu. Padahal dia sudah ada suami, tapi masih jadi benalu di pernikahan kita. Jaga mulut kamu ya, ujar Denada dengan nada tinggi. Kamu yang harusnya jaga mulut kamu. Berani kamu bentak anak saya? Siapa kamu? Di keluarga ini kamu hanya mantu. Jadi jaga ucapan kamu ya. Setelah ku bentak, ia langsung diam menciut. Ternyata nyalinya kosong, tidak segarang saat di chat WA. Mah, Mbak Denada selalu minta uang ke Mas Romi. Tapi dengan entengnya, Mas Romi berikan uang itu padanya. Padahal itu adalah hak aku. Hai Belinda, sudah cukup omong kosongmu. Aku yang kerja, aku yang cari uang. Jadi terserah aku dong, mau aku apakan uang itu. Romi, kalau kamu dari awal belum mampu menafkahi anak orang, kenapa dulu kamu mau menikah dengan anak saya? Dari awal kan saya sudah menolak. Kalau saya tidak merestui pernikahan kamu dengan anak saya. Sayangnya dengan kebodohan bapaknya Belinda, dia jadi sengsara seumur hidup sama suami miskin kayak kamu. Jangan sembarangan ya, bilang anak saya miskin. Apa kamu tidak lihat? Keluarga besar saya orang kaya semua. Kalau memang kaya, kenapa menafkahi anak saya saja tidak mampu? Itu artinya kamu miskin kan? Benar kan, Rom? Aku tidak miskin, Mah. Aku hanya tidak ingin Belinda menghamburkan uangku saja. Intinya kamu miskin. Sudah, tidak usah mengelak lagi. Kalau masih bocah mah, nggak usah ngerengek buat nikahin anak orang. Hidup masih diketek emaknya aja belagu. Sok-sokan pakai acara nikah segala. Lurusin dulu tuh kencing kamu, baru nikah. Aku sengaja berkata seperti itu padanya karena aku ingin menginjak-injak harga dirinya. Dan terbukti dia merasa terhina dengan ucapanku karena tidak mampu menafkahi anakku. Mah, tolong jangan hina saya dan rendahkan saya. Tanpa saya hina dan rendahkan kamu, kamu itu sudah hina di mata saya. Buktinya, nafkahin anak saya saja tidak mampu. Sadar woi, kamu itu masih bocah ingusan. Hidup saja masih diketek mamah kamu. Intinya, kamu miskin. Wajah Romi semakin geram. Aku senang sekali melihat wajahnya yang sudah merah. Ia pasti malu karena dirinya kucap sebagai anak ingusan. Cukup mengatakan anak saya miskin, jangan hina dia lagi. Saya juga tidak sudi lagi punya mantu seperti Belinda. Sudah tidak becus urus rumah, mandul lagi. Percuma anak saya nikah sama kamu, kalau kamu belum bisa memberikan keturunan untuk keluarga ini. Ujar Ibu Romi menggebu-gebu. Dia bilang apa? Anakku mandul. Yakin anak saya mandul? Kebetulan sekali Anda mengucapkan kata mandul terhadap anak saya. Aku menoleh ke arah anakku. Ia pun paham dengan kode dariku. Anakku langsung membuka tas dan memberikan kertas yang berisi data. Baca ini dan cermati baik-baik, agar kalian semua tahu siapa yang mandul dan tidak bisa memberikan keturunan di keluarga besar ini. Aku melempar kertas itu di atas meja. Semua orang merasa heran dan saling pandang satu sama lain. Sesaat kemudian, nenek dari Romi mengambil kertas itu. Kertas apa ini? Nenek Romi langsung membaca isi kertas itu. Kulihat wajahnya begitu kaget saat melihat isi kertas tersebut. Nek, itu kertas apa?
Tanya seluruh keluarga. Mereka benar-benar sangat penasaran. "Romi, apa benar ini punya kamu?" tanya nenek. "Memang apa isi kertas itu, Nek?" "Kamu baca saja." Nenek tidak begitu yakin dengan hasil itu. Nenek pun memberikan kertas itu terhadap Romi dengan cermat. Romi pun membaca kertas itu. Awalnya si Romi hanya biasa saja, namun saat ia membaca isi kertas itu, wajahnya tiba-tiba menegang. Tangannya pun bergetar. Ia terus menatap kertas itu dan membacanya berulang kali. "Enggak, ini enggak mungkin. Ini pasti bohong. Gak mungkin hasil tes punyaku. Ini pasti salah." "Apanya yang salah? Jelas-jelas di kertas itu semua data kamu." "Masih belum jelas juga?" ujarku. Aku begitu senang melihat ekspresi Romi yang seperti orang ketakutan melihat hasil dari kertas isi itu. "Belinda, aku gak percaya kalau ini adalah hasil tes kesuburan punyaku. Aku yakin ini pasti punya orang lain dan kamu merekayasanya kan?" "Hasil tes kesuburan itu memang punya Mas Romi. Mas Romi masih ingat kan, kita berdua pernah melakukan tes kesuburan di rumah sakit? Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanyakan saja ke dokter yang memeriksa kesuburan kamu." "Aku masih gak percaya. Mana mungkin aku mandul? Yang seharusnya mandul itu kamu, bukan aku." Romi berteriak, membuat semua keluarganya kaget, apalagi mendengar kata mandul dari bibir Romi. "Kalau Mas Romi tidak percaya, Mas bisa datang ke rumah sakit dan temui dokter yang pernah periksa kesuburan kita berdua, Mas. Mas Romi masih ingat kan siapa dokternya?" Aku bahagia melihat keadaan Romi yang lemas. Bagaimana rasanya? "Mah, Romi gak mandul, Mah. Romi sehat, Mah." Ia merengek ke arah mamahnya, seperti anak kecil yang tidak dikasih permen. "Romi, kamu tenang nak. Kamu jangan mudah percaya dengan omongan mertua dan juga istrimu. Kamu tahu kan bagaimana sifat mereka. Mama yakin mereka semua sudah merubah isi data ini. Ingat Rom, keluarga kita tidak ada yang mandul." "Benar juga kata Mama. Ini pasti tipuan. Selembar kertas ini pasti bisa berubah karena kelicikan mereka." Aku hanya menggeleng-geleng kepala melihat tingkah laku mereka. Tapi aku tidak peduli. Yang jelas aku harus menghancurkan mereka berdua. "Iya Kak, jangan mudah percaya sama kertas itu. Aku tahu kok Mbak Belinda mandul, makanya belum bisa kasih cucu ke Mama," ujar adik Romi. Benar yang dikatakan anak saya. Mana mungkin Romi mandul? Buktinya dia belum bisa hamil, padahal saya ingin menggendong cucu. "Bu Besan mau menggendong cucu?" "Bu Besan tenang aja, sebentar lagi cucunya lahir. Itu juga kalau belum digugurkan. Iya kan Cika?" Aku menatap ke arah Cika. Seketika wajah Cika menegang saat aku mengatakannya. "Sudah berapa lama usia kandungan kamu Cika?" Terlihat Cika kelimpungan. Wajahnya menjadi pucat pasi, apalagi seluruh keluarganya melihat ke arah dirinya. Apa maksud Tante?" "Nggak ada maksud apa-apa. Tante cuma tanya aja, berapa usia kandungan kamu sekarang?" "Tante, jaga mulut Tante ya." Cika nggak paham maksud perkataan Tante. "Tante kira aku ini hamil? Aku kan belum menikah." "Ada banyak kok kasus perempuan belum menikah, tapi sudah tekdung duluan. Ups, sorry, keceplosan." Cika terlihat sangat ketakutan. Ia terlihat gugup, bahkan keringat di wajahnya sudah banjir. Aku yakin sekali ia benar-benar sangat ketakutan karena hamil di luar nikah. "Bohong, jangan ada yang percaya dengan ucapan dia. Aku nggak hamil, aku berani sumpah." Ia terus saja mengelak dengan ucapannya. Sayangnya tidak ada yang percaya. Karena mereka semua tahu bagaimana pergaulan Cika di luar sana.
Kak Romi, tolong percaya sama Cika. Cika nggak hamil. Dia bohong, Kak. Romi menatap garang ke adiknya. Kalau memang dia bohong, buktikan bahwa kamu tidak hamil. Tekan Romi. Kak, mata Cika sudah berembun. Aku yakin sekali sebentar lagi dia akan membuat drama seperti yang sudah-sudah. Kak, tolong percaya sama Cika. Kakak percaya, tapi buktikan kalau kamu tidak hamil. Kebetulan kakak masih punya alat tes kehamilan punya Belinda. Kakak akan ambilkan dan periksalah. Tapi kak, tanpa menunggu jawaban dari sang adik, Romi langsung pergi untuk mengambil alat tes kehamilan. Ini semua gara-gara tante. Kenapa tante bisa fitnah aku dengan tuduhan bahwa aku hamil? Teriak Cika menggebu-gebu. Aku sih santai saja. Kalau kamu merasa bahwa tadi adalah fitnah kalau kamu telah hamil dengan pacarmu, maka kamu boleh laporkan tante ke polisi. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.